Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang kelas maya. Kita akan mengulas tentang pengertian, jenis, tujuan, dan fungsi dan contoh pada mapel simulasi dan komunikasi digital pada pertemuan yang ke-5. Kita lanjut aja. Apa itu yang disebut dengan kelas maya? Kelas maya merupakan lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka atau istilahnya kita belajar secara daring. Dan di sini tidak ada interaksi secara langsung dari pengajar dan siswa. Jadi ada media yang mencakupnya. Yang mana di sini guru menyediakan bahan-bahan ajar dalam konten seperti yang kita pelajari sekarang di Taruna Sinau. Guru membuat sebuah konten YouTube, kalian menyimak, kalian mempelajari, setelah itu kalian mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Di situ pasti akan melalui sebuah namanya jaringan internet, dan mana dengan internet kita bisa akses di mana dan kapanpun kita bisa melakukannya. Oke, jenis kelas maya. Ada 3 jenis kelas maya. Yang pertama adalah Learning Management System atau biasa disebut dengan LMS. Yang kedua adalah Learning Content Management System atau LCMS. Dan yang ketiga yang disebut dengan Social Learning Network atau biasa kita sebut dengan SLN. Coba kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah Learning Management sebuah sistem atau yang disebut dengan LMS. Learning Management System di sini yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk perencanaan, pengiriman, serta pengolahan kegiatan pembelajaran. Selain itu bermanfaat untuk kebutuhan dokumentasi, laporan kegiatan, administrasi, dan materi. Yang semuanya itu berjalan dengan menggunakan sebuah jaringan internet. Aplikasi Learning Management System dibedakan menjadi 2 macam, yaitu Learning Management System proprietary seperti Saba Software, ada Apex Learning, ada Intra-Learning, dan lain-lain di situnya. Yang berikutnya adalah Learning Management System proprietary open source. Ini gratis. Kalau kaitan dengan kata-kata open source ini gratis, yaitu ada tutor, ada dot learning, ada freestyle learning, ada model, ada open ACS, ada open USS, dan sebagainya. Berikutnya yang kedua adalah Learning Content Management sebuah sistem atau biasa disebut dengan LCMS, yaitu pengembangan lebih lanjut dari LMS. Dan LCMS di sini memiliki sebuah fungsi, yakni untuk membuat pembaruan, melakukan publikasi maupun mengelola isi dari suatu sistem terorganisir di internet. LCMS juga digunakan untuk melakukan pengawasan, perincian, penyediaan, dan melakukan publikasi dokumen secara spesifik. Contohnya artikel, paduan, dan lainnya sebagainya. LCMS ini bisa diisi dengan file counter yang dapat bentuk gambar, video, audio, dokumen elektronik, dan isi dari sebuah website. Contoh dari LCMS yakni seperti Edoceo atau istilahnya Edoceo Solution. Nah, selanjutnya yaitu kita belajar tentang Social Learning Network atau istilahnya SLN, adalah pengembangan lebih lanjut dari LMS dan LCMS. Social Learning Network di sini digunakan sebagai pembelajaran yang lebih luas dari kelompok belajar karena memakai jaringan sosial media. Sebab sekelas sosial yang lebih besar, maka kemungkinan akan mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku para peserta, meskipun tidak semuanya. Nah, di sini nanti kita akan belajar Edmodo, yang mana di sini materi Edmodo nanti kita sampaikan untuk minggu depan. Nah, kita lanjutkan lagi. Apa sih tujuan dari kita belajar kelas maya? Nah, tujuan yang pertama, tujuannya adalah di sini
membuat pembelajaran yang bisa berlangsung kapan saja, di mana saja, dengan menghemat waktu, biaya, dengan kata lain memudahkan para pembelajaran atau memudahkan para pelajar atau sebuah siswa. Nah, kita tahu bahwa masa pandemik seperti ini kita sering belajar secara daring. Sering kita belajar secara tanpa tanpa luring atau pertemuan. Nah, di sini kelas maya di sini adalah pembelajaran memang yang ditujukan adalah kita kita antara siswa dengan guru. Di sini ada teknologi di situ, yaitu internet, baik itu kita gunakan HP untuk dalam pembelajaran. Nah, yang berikutnya adalah meningkatkan keterampilan pemakaian teknologi IT menjadi lebih kreatif dan menambah minat pembelajaran. Yang berikutnya adalah memaksimalkan kemampuan seseorang walaupun di luar kelas. Kita bisa tatap muka ya, istilahnya, walaupun di situ ada embel-embel di medianya, atau HP, atau laptop, atau pad, ataupun yang lainnya. Oke. Fungsi dan manfaat dari kelas maya. Apa sih fungsi dan manfaat dari kelas maya? Yaitu yang pertama adalah menambah atau melakukan pengayaan dalam pembelajaran atau suplemen. Yang kedua adalah bisa mengganti sebagian pembelajaran atau complement. Yang ketiga adalah mengganti semua pembelajaran, bisa replacement. Adapun manfaatnya bisa juga di sini materi yang lebih luas dan banyak dapat memudahkan siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Menyangkut waktu juga, mengurangi belajar bergantung dengan buku dan lebih relatif dengan dunia luar. Komponen pendukung dari kelas maya yang pertama adalah jelas jaringan internet. Kita nggak pungkiri ya, memang internet yang pertama. Kerjaan dari internet di sini sangat penting sekali dalam proses kita belajar kelas maya. Yang berikutnya adalah konten untuk pembelajaran. Nah, kalau kita belajar Taruna Sinau, kita harus membuat sebuah konten, atau Bapak Ibu guru membuat sebuah kontennya berupa konten YouTube pembelajaran seperti saya sekarang ini, dan diproses, dimasuk ke dapur editing, selanjutnya disampaikan ke siswa melalui Taruna Sinau. Itu juga termasuk kelas maya juga. Nah, berikutnya adalah perangkat keras. Perangkat keras di sini bisa juga laptop, bisa juga PC, bisa juga HP, ataupun smartphone, dan lain-lainnya. Perangkat lunak. Perangkat lunak jelas, kita nanti pasti ada namanya perangkat lunak, seperti software kita Sinau atau Taruna Sinau. Itu termasuk perangkat lunak. Yang mana di sini untuk manajemen siswa, memberikan tugas, ya kan? Terus mengecek daftar hadir kalian, daftar hadir Bapak Ibu guru juga. Semua ruang lingkupnya di situ tersusun dalam sebuah software. Tapi dalam kelas maya yang nanti kita pelajari, kita akan belajar namanya Edmodo. Nanti kita akan berikan materinya adalah untuk minggu depan. Berikutnya, strategi komunikasi mengenai hal bagaimana siswa mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas, serta mengikuti ujian. Oke, kelebihan dan kekurangan dari kelas maya. Kelas maya kelebihannya adalah proses pembelajaran lebih menarik karena ada interaktif dan fleksibilitas dibandingkan dengan media yang lainnya. Pengguna tidak terikat oleh tempat dan waktu, kapanpun bisa membuka. Yang penting ada jaringan internetnya juga, dan kalian juga bisa lebih santai. Siswa akan lebih aktif mempelajari materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui website dan lainnya, atau Taruna Sinau. Yang keempat, pembelajaran dapat dilaksanakan kapan dan di mana saja, bisa kalian lakukan dimanapun, malam pun juga bisa, tidak terbatas oleh waktu. Tapi kalau live ya kalian harus wajib hari itu juga dan waktu itu juga kalian harus mengikutinya. Di sini kekurangan, ya pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Walaupun di sini kekurangannya nanti bisa kalian tutupi dengan kelebihan yang tadi. Nah,
Yang pertama adalah siswa dan guru harus memiliki koneksi internet. Ya jelas ini yang paling riskan sendiri adalah kaitan dengan koneksi internet. Ya alhamdulillah pemerintah sudah banyak memberikan bantuan, yaitu tentang kuota internet untuk pendidikan. Nah itu juga bisa kita manfaatkan. Yang kedua adalah proses belajar yang secara individu sendiri. Kalian belajar sendiri tanpa ada kumpulan dengan temannya. Tapi kalau berkumpul dengan temannya setelah itu mengerjakan belajar kelompok sebenarnya bisa ya. Dengan kalian bagaimana kalian melakukannya sebenarnya bisa dilakukan juga. Jika siswa kurang berhati kemudian terjadi kesalahan materi, maka akan berdampak pada pengetahuan yang dapat didapat di siswa itu tersebut. Ya, istilahnya kalian mengerjakan tugas simdik yang kalian ambulutkan tugas yang lainnya itu juga lanjut juga ada juga seperti itu. Jadi tolong diperhatikan saat kalian mengerjakan tugas. Yang kemarin adalah untuk apa ya yang belum melek teknologi dalam komputer ataupun jaringan internet atau istilahnya kalian bisa menggunakan HP belum melek sama sekali. Nah ini bahayanya juga ini. Apalagi SD di situ ya disuruh penurunan istilahnya penurunan yang mengibaratkan penurunan kemampuan bersifat manual seperti menulis, menghitung dan menggambar. Tapi sebenarnya dengan kita menggunakan internet seperti ini sebenarnya bisa kita akali juga sebenarnya. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu membutuhkan spesifikasi perangkat keras atau perangkat lunak software dan jaringan internet yang memadai. Ya. Kita contohkan di sini. Kita contohkan di kelas Maya. Nah, kelas Maya contohnya di sini nanti kita belajar namanya Edmundo, tampilannya awal dari Edmundo. Yang nanti kita akan pelajari tentang fitur-fiturnya dari Edmundo, yaitu kita akan belajar tentang namanya kelas Maya dengan sistem closed group kolaborasi. Jadi dalam satu grup di situ berisikan teman-teman satu kelas, tidak ada kelas yang lain. Terus ada evaluasi pembelajaran di Edmundo juga ada masuk, dapat diawasi juga oleh orang tua kalian, ada parent, jadi orang tua juga bisa memantau kalian dalam pembelajaran di sini. Komunikasi mengenai model media sosial juga masuk dan manajemen konten pembelajaran juga masuk. Ya, saya kira untuk pembelajaran kita hari ini segitu aja dulu. Untuk tugasnya langsung aja nanti kalian lihat di slide-nya. Dan demikian pembahasan kami mengenai materi kelas Maya. Semoga bermanfaat. Salam sehat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.